Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you all in a good condition. Before we study, let's open our lesson today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar matematika, materi menyajikan data. Silahkan simak video berikut ini. Matematika menyajikan data. Anak-anak, setelah kemarin kita mempelajari tentang pengumpulan dan membaca data, selanjutnya kita dapat mempelajari tentang bagaimana data itu disajikan. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan, mengorganisasikan, dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data diri lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang atau diagram garis. Dalam menyajikan data hasil pengamatan yang telah dilakukan, kita harus membuat sajian data yang sederhana dan jelas agar mudah dipahami. Supaya data pengamatan mudah dipahami, kita perlu merubahnya ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Dan yang terakhir, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Di sini terdapat data hasil ulangan matematika kelas 5 adalah sebagai berikut. Di sini ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, cara menyajikan data dalam bentuk tabel yaitu: pertama, tentukan data terendah dan tertinggi. Kedua, tuliskan data urut dari yang terendah. Ketiga, hitung banyaknya setiap data dengan memberi turus. Perhatikan nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Di sini kita bagi menjadi 3 kolom, yaitu nilai, turus, dan banyaknya siswa. Di sini terdapat nilai 5 sampai 10. Kemudian hitung banyaknya siswa dari data yang tadi, maka dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Terdapat data penjualan buku di toko Makmur dari bulan Januari sampai Mei. Cara menyajikan datanya yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, tentukan gambar yang akan kamu buat. Kedua, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Berikut diagram gambar data penjualan buku di toko Makmur. Karena semua bilangan merupakan kelipatan 5, maka kita dapat melakukan pemisalan. Misal, buku yang berwarna biru mewakili 10 buku. Buku yang berwarna pink mewakili 5 buku. Selanjutnya, cara menentukan banyaknya buku setiap bulan. Kita perhatikan yang bulan Januari. Di sini terdapat 2 buku biru dan 1 buku pink, berarti 20 ditambah 5, hasilnya 25. Kemudian yang bulan Februari terdapat 4 buku biru, berarti banyak penjualan sama dengan 40. Maret terdapat 40 buku biru dan 1 buku pink, berarti 45 buku. April terdapat 1 buku biru dan 1 buku pink, jadi sama dengan 15. Mei terdapat 5 buku biru, berarti 50 buku.
Selanjutnya, yang ketiga yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Di sini terdapat data tinggi badan beberapa siswa kelas 5. Ada Alif, Bayu, Edo, Fitri, dan Mita. Nah, langkah-langkah membuat diagram batang. Pertama, buatlah sumbu tegak dan mendatar. Kedua, tulislah nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak, gunakan jarak antar bilangan yang tepat. Yang ketiga, buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai pada tabel tadi. Yang keempat, pastikan jarak setiap data sama besar. Perhatikan, ingat, sumbu tegak di sini ditulisnya tinggi siswa dan sumbu mendatar yaitu nama siswa. Setelah itu kalian tinggal gambar atau menggambar batang-batangnya sesuai dengan data tinggi siswa. Ini langkah-langkah membuat diagram batang. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Untuk membuat diagram batang diperlukan dua sumbu, yaitu sumbu tegak atau vertikal dan sumbu mendatar yaitu horizontal. Perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat penjualan buku tulis di koperasi selama 5 bulan. Di sini ada dari bulan Januari sampai bulan Mei dan ada jumlah penjualan. Di sini Januari 25, Februari 40, Maret 45, April 15, dan Mei 55. Nah, cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Pertama, buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Kedua, buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Ketiga, tariklah garis hubung antara titik yang telah dibuat. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Sumbu yang horizontal menyatakan bulan dan sumbu yang vertikal menyatakan banyaknya penjualan. Yang kelima, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini terdapat tabel hasil donor darah PMI. Golongan darahnya A, B, AB, dan O. Banyaknya kantong darah untuk A 70, B 63, dan golongan darah AB 35, serta golongan darah O 112. Nah, cara menyajikan datanya. Pertama, tentukan jumlah seluruh data terlebih dahulu. 70 ditambah 63 ditambah 35 ditambah 112 sama dengan 280. Selanjutnya, tentukan besar sudut atau persentase dari setiap golongan darah. Caranya, kita membuat yang besar sudut ya teman-teman. Pertama, golongan darah A. Golongan darah A tadi 70 kantong, berarti 70 per 280 dikali 360 derajat. Hasilnya yaitu 90 derajat. Kenapa dikalikan dengan 360 derajat? Karena satu lingkaran total itu derajatnya itu 360 derajat. Kemudian golongan darah B sama dengan 63 per 280 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 81 derajat. Yang ketiga, golongan darah AB sama dengan 35 per 280 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Yang keempat, golongan darah O 112 per 280 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Kemudian yang kedua, menggunakan cara persentase. Golongan darah A sama dengan 70 per 280. Kemudian kita kalikan jangan lupa dengan 100 per
maka hasilnya yaitu 25%. Kedua, golongan darah B 63/280 kita kalikan dengan 100%, hasilnya 22,5%. Yang ketiga, golongan darah AB sama dengan 35/280 dikali 100% sama dengan 12,5%. Dan yang terakhir, golongan darah O sama dengan 112/280 dikali 100% sama dengan 40%. Nah, setelah ini buatlah lingkaran, lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besarnya sudut yang diperoleh atau gunakan busur derajat. Jika semua data telah digambar, buatlah keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut. Maka kamu dapat membuat keterangan sesuai besar sudut atau persentasenya yang sudah dihitung tadi. Ini contoh diagram lingkarannya, hasil donor darah PMI. Di sini sudah dibagi menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, serta golongan darah O. Tugas hari ini, buka buku ASPS Matematika, kemudian kerjakan soal nomor 1 sampai 5 pada halaman 128 sampai 129. Kemudian tulis jawaban di buku tulis dengan tulisan rapi. Jangan lupa jika sudah selesai segera kirimkan kepada guru kalian. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Jika ada yang belum dipahami, boleh kalian putar video pembelajarannya kembali atau boleh kalian tanyakan kepada guru kalian masing-masing. Terima kasih. Sampai berjumpa pekan depan. Thank you for your attention. Let's close our lesson today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.